Oke, selamat datang kembali di channel Junior Dev. Masih dengan saya Sofyan Setiawan sebagai pemateri. Kita akan melanjutkan untuk tutorial dari Unity 3D. Kali ini kita akan membahas tentang build dan player setting. Jadi bagaimana membuild project Unity menjadi game PC maupun Android dan bagaimana setting untuk player. Yang pertama adalah kita buka dulu untuk project yang sebelumnya kita gunakan di pertemuan sebelumnya, yaitu belajar 1, dan kali ini kita akan coba untuk membuild project ini menjadi game PC. Nah, untuk membuild game yang sudah jadi, misalkan ini diumpamakan sudah jadi, kita bisa klik file lalu ke build and run atau build setting. Jadi sebelum build and run, kita harus men-setting dulu yang namanya player setting dan platform yang dipilih. Jadi kita pilih yaitu build setting. Jadi di build setting kita bisa lihat platform yang kita pilih yaitu PC, Mac, Linux standalone dan kemudian target platform yaitu Windows. Oke. Kemudian di sini ada platform lainnya yaitu Android, iOS, tvOS, Tizen dan sebagainya, tergantung dari paket-paket platform yang teman-teman install waktu instalasi Unity. Jadi kita bisa menambahkan paket-paket platform lainnya, misalkan WebGL atau web player dan sebagainya. Contoh di sini yang saya gunakan sebagai platform yang kita build yaitu PC, Mac, dan Linux standalone, dan kita kali ini menggunakan Windows. Dan jangan lupa untuk setiap scene yang ada di game kalian bisa menambahkan scene. Jadi kalau misalkan kita membuat scene yang banyak di game di sini, lalu kemudian kita ingin build game, kita harus masukkan semua scene ke dalam sini, scene in build. Jadi kita bisa klik open scene. Jadi scene saat dibuka kita add open scene, kemudian scene selanjutnya kita add dan sebagainya sampai misalkan banyak. Contoh di sini saya hanya membuat satu scene, jadi kita masukkan untuk scene-nya. Kemudian kita bisa langsung build atau build and run. Tapi sebelum kita build, kita harus mengetahui dulu yang namanya player setting. Nah, di sini adalah setting-setting game yang dikhususkan untuk player tertentu. Kita klik player setting, maka di kanan akan terbuka di inspektor yaitu player setting. Di player setting kita akan menemui properti dari company name, product name, default icon, default cursor, dan cursor hotspot. Contoh di sini saya akan memberi nama dari company name. Misalkan ini adalah Junior Dev dan kemudian ini produk name-nya adalah game jalan-jalan. Oke, di bawah product name kita bisa temui default icon. Icon ini digunakan untuk icon program. Jadi contoh di sini saya akan mengimport file-file yang dibutuhkan. Jadi kita tutup dulu untuk build setting ini. Kita tutup. Lalu kemudian kita akan import untuk image asetnya. Oke, kali ini saya akan import untuk menu aset. Jadi kemudian import new asset. Kita akan pilih di gambar-gambar yang kita sudah simpan dan kita sediakan untuk Unity. Oke, misalkan di sini saya akan import untuk icon. Jadi default icon saya akan pilih game folder icon ini. Oke. Setelah kita import, kemudian kita bisa letakkan di folder mana saja, tapi ini saya tidak taruh. Oke, kita kembali lagi ke player setting. Oke, selain di menu dari build setting tadi untuk mendapatkan player setting, kita bisa melihat di edit, kemudian project settings, lalu pilih yang namanya submenu yaitu player. Oke, seperti ini kita akan pilih default icon.
yaitu game folder icon. Kita pilih oke. Selanjutnya kita akan pilih untuk default cursor. Kita akan coba pilih, tapi sebelum itu kita import lagi aset. Oke, kita akan import selanjutnya. Jadi lebih baik kita import dulu semua asetnya ya. Misalkan di sini kursor. Oke, kita import. Jadi selain kita gunakan import aset seperti ini, kalian bisa menempatkan aset dengan cara buka folder di Explorer, lalu kemudian pindahkan file-file tersebut ke dalam folder aset di Project Unity. Oke, kali ini saya akan coba untuk space ini, dan kemudian ini untuk default is native resolution digunakan untuk resolusi dari native. Jadi apa ya namanya? Tergantung platform ya. Jadi resolusi dari platform, misalkan ini PC untuk ukurannya berapa, kemudian untuk Mac ukurannya berapa. Kemudian di sini run in background. Jadi run in background digunakan kalau misalkan game kita itu berjalan di belakang layar. Jadi saat kita sudah lost focus di game, kita berpindah ke program lain. Misalkan saya menjalankan game ini, misalkan game jalan-jalan ini, lalu kemudian saya juga membuka Photoshop. Lalu dari game saya beralih ke Photoshop, tapi game itu tetap berjalan di belakang walaupun kita sudah berpindah window atau aplikasi. Jadi kalau misalkan di sini saya centang, maka gamenya itu akan tetap berjalan. Tapi kalau misalkan saya centang seperti ini, maka game akan pause. Dan kita akan bisa menjalankan game lagi saat kita sudah kembali membuka game tersebut. Saat kita berpindah misalkan dari Photoshop ke game itu. Oke, kemudian di sini ada yang namanya use player log, digunakan untuk menyimpan debugging, informasi debugging. Lalu misalkan kita bisa pilih ini dan kemudian bisa kita lihat apakah ada yang error di game tersebut saat berjalan. Kemudian di bawahnya itu adalah resizable window, maksudnya adalah window dari game itu kalau misalkan tidak full, maka kita bisa perkecil, perbesar, dan sebagainya. Kemudian di sini ada pengaturan untuk validasi App Store Max dan lain sebagainya. Jadi saya masih belum paham untuk Max ini. Kemudian di bawah itu ada yang namanya support aspect ratio. Jadi kita bisa menentukan game itu fleksibel terhadap rasio dari layar device, misalkan 4:3, 5, 4, dan sebagainya. Selanjutnya saya akan ke bawah, yaitu ke icon. Di icon ini kita bisa lihat icon ketika kita sudah menentukan default icon, maka otomatis untuk icon lainnya itu akan menyesuaikan dengan icon dengan ukuran yang berbeda-beda. Tapi kita bisa mengganti untuk icon-icon jika kita menginginkan untuk ukuran icon seperti ini, maka iconnya akan berbeda. Kita bisa tentukan lalu kemudian kita select. Tapi untuk kali ini tidak, jadi saya biarkan saja seperti ini. Kemudian yang di bawah itu adalah splash image, jadi config dialog banner. Jadi saat game ini dijalankan, sebelum kita masuk ke dalam game, maka akan ada dialog untuk setting seperti halnya game Unity ya. Kalau misalkan kita jalankan, maka sebelum masuk ke game kita akan menentukan dialog. Di sini ada pengaturan full atau tidak, lalu kemudian ukuran dari game itu berapa, dan nanti akan ada dialog ini. Kita akan pilih. Tadi saya memberi name
dari config tadi, config dialog itu adalah space shooter ini. Oke, jadi ini. Kemudian di bawahnya kita bisa lihat untuk rendering dan konfigurasi lain. Jadi yang ini juga saya belum paham, jadi saya biarkan saja. Setelah kita selesai untuk player setting, kita balik lagi ke build setting. Kemudian setelah kita juga selesai di build setting, kita langsung build. Bisa build and run. Jadi ketika build and run, maka kita build dan program akan langsung terbuka. Tapi kalau build, kita hanya membuild saja. Oke, misalkan ini untuk PC dan sebagainya, target platform Windows, kemudian kita klik build. Lalu kemudian ada dialog untuk menentukan lokasi dari penyimpanan file export exe ya. Jadi kalau Windows itu exe, kita akan pilih di misalkan dokumen ini, kita akan pilih untuk nama gamenya adalah game jalan seperti ini. Kemudian kita save. Oke, di sini masih loading untuk building player. Oke, setelah build selesai, proses build selesai, kita akan dapatkan game, yaitu ini game jalan ini dan juga game jalan data. Jadi game jalan data ini menyimpan aset-aset yang dibutuhkan oleh game jalan. Kita bisa jalankan gamenya. Oke, jadi tampilannya seperti ini dan tadi kita sudah tentukan untuk bannernya adalah ini. Oke, kayaknya masih kurang panjang tadi. Kemudian di sini kita bisa lihat di sini screen resolutionnya kita bisa atur, kemudian grafik kita pilih misalkan yang simple atau good aja, lalu kemudian select monitornya display 1. Kemudian ini adalah untuk inputannya. Oke, kemudian di sini kita juga bisa mengganti. Kalau misalkan kita ganti, kita bisa klik seperti ini. Oke, kemudian kita bisa juga window seperti ini. Kemudian kita play. Kalau misalkan kita langsung full karena tidak memiliki tombol untuk exit, kita akan kesulitan untuk keluar. Jadi kita pilih untuk window. Kemudian kita play. Oke. Ini untuk tampilan full, kita bisa lihat di sini untuk pergerakan dari player. Kemudian sepertinya untuk custom kursornya sepertinya masih ada kesalahan, jadi kita bisa ulangi lagi untuk menambahkan kursor. Oke, misalkan di sini kita akan berjalan-jalan di sini. Oke, bisa pindah kamera. Oke, seperti ini. Oke, kita out dulu. Oke, jadi game jalan data ini jangan sampai dihapus. Jadi ini untuk menyimpan aset-aset yang ada di eksportan game. Oke, kita akan kembali ke Unity. Setelah kita berhasil untuk ekspor dari project Unity menjadi game PC, kita akan coba untuk game Android. Jadi kita pilih untuk Android di sini, lalu kemudian kita switch platform. Oke, contoh di sini masih ada proses, kita akan tunggu. Oke, contohnya di sini saya berpindah project karena project tadi itu tidak cocok untuk mobile, jadi kita pindah ke project yaitu Space Shooter, yaitu game Space Shooter yang ada di Unity. Jadi sebelumnya saya belajar Unity, mengikuti tutorialnya, lalu mendapatkan game seperti ini. Jadi saya coba-coba. Kemudian berhasil dan ini akan saya ubah switch platform, sudah kita switch platform ke Android. Kemudian kita menuju ke player setting. Di player setting kita akan tentukan lagi untuk default icon. Oke, sebelumnya teman-teman bisa import untuk aset yang kita butuhkan tadi untuk icon dan lain sebagainya. Kita kembali lagi ke player setting. Jadi di sini saya akan tentukan untuk icon
Nah, untuk icon itu adalah game folder icon ini. Kemudian untuk kursor sepertinya kita tidak usah. Kemudian untuk resolusi dan presentation, kita bisa lihat di sini ada orientasi atau default orientation, itu adalah portrait. Kita bisa mengubah orientasi ini seperti halnya kita main game misalkan COC seperti itu, kita bisa miringkan. Kemudian bisa kita portrait seperti halnya game dengan rotasi yang membutuhkan rotasi dari layar Android. Jadi bisa portrait, upside down, kemudian landscape, dan auto rotation. Jadi kita pilih saja untuk portrait karena ukurannya juga manjang seperti ini, manjang ke atas. Kemudian use 32 bit display buffering. Nah, ini untuk kualitas yang buffering yang lebih bagus, tapi mempengaruhi dari performa. Jadi performanya akan semakin butuh resource, tapi tidak apa-apa. Oke, kemudian kita akan menuju ke bawah. Di sini ada icon. Seperti halnya yang sebelumnya, kita juga bisa override untuk setiap icon dengan ukuran tertentu, tapi ini segini saja. Kemudian kita akan menuju ke Android banner. Jadi di sini ada banner khusus setelah ada splash screen dari Unity. Kita bisa pilih. Misalkan kita pilih yaitu Space Shooter seperti ini. Kemudian ada splash screen. Jadi splash screen ini sepertinya untuk Unity yang versi premium ya. Kemudian ada other setting untuk rendering. Kemudian kita tentukan untuk bundle identifier. Kalau misalkan kita ingin project kita itu kita upload ke Google Play ya. Jadi kita tentukan untuk nama itu awalnya adalah com, kemudian nama perusahaan, dan kemudian produk. Version kita ketikkan, lalu kemudian kita harus menentukan API minimum dari Android. Misalkan di sini saya pilih untuk Jelly Bean saja. Oke, seperti ini. Kemudian yang lainnya di sini ada key store. Jadi ini kalau misalkan kita gunakan untuk kita upload ke Google Play. Nah, sebelum kita ekspor menjadi aplikasi atau game Android, kita harus mendownload yang namanya SDK, Software Development Kit untuk Android. Jadi download dulu yang namanya Android Studio. Di dalamnya sini sudah ada bundle dari SDK Android, dan nanti kita bisa pasang untuk SDK ini sebagai build untuk game Android kita. Jadi setelah kita misalkan sudah download seperti ini ya, kemudian kita install dan sebagainya, kita tentukan untuk namanya path atau folder khusus untuk SDK. Jadi jangan lupa untuk foldernya tempatnya di mana. Kemudian kita finish. Kemudian kita bisa lihat di build setting. Ketika kita build, nanti dia akan membutuhkan pesan konfirmasi dialog di mana nanti SDK itu berada. Jadi harus menentukan folder SDK-nya, kemudian baru kita build dari Android. Sebagai contoh, saya sudah coba dan sudah berhasil, tapi kita bisa lihat untuk SDK-nya itu ada di edit, kemudian pilih untuk preference, dan kemudian pilih untuk external tool. Contoh di sini saya sudah tentukan untuk SDK, dan juga jangan lupa untuk Java Development Kit. Jadi kita browse untuk SDK-nya. Jadi contohnya folder SDK ada di user local Android SDK seperti ini. Kita select, kemudian JDK kita juga bisa select. Untuk folder JDK-nya itu ada di folder Java, program file Java JDK. Oke, setelah kita sudah menentukan untuk external tool, maka tidak ada lagi yang namanya untuk konfirmasi di mana SDK itu berada.
kemudian kita bisa langsung build. Oke, tapi sebelum build kita bisa lihat di game di sini, kita bisa tentukan untuk lebar dan juga tinggi dari game. Kita bisa pilih untuk berapa lebar layar game. Kita pilih seperti ini. Misalkan di sini saya pilih WVGA Portrait. Oke, atau kita bisa menambahkan sendiri untuk custom. Misalkan kita kasih label, nama labelnya apa, kemudian tipe, kemudian width. Oke, kita pilih saja untuk ini. Lalu kemudian kita bisa langsung ke build setting, lalu kemudian kita build. Kita klik build. Kemudian kita tentukan untuk folder di mana build itu berada. Contoh di sini saya sudah membuat build yaitu shooter APK. Misalkan di sini saya namai untuk shooter 2. Seperti ini, kemudian kita save. Maka akan ada loading untuk build aplikasi Android-nya. Oke, setelah game Android ini sudah selesai di build, kita bisa langsung jalankan di HP kita, di HP Android. Kita copy ke dalam SD card Android, kemudian kita bisa install dalam Android, kemudian kita bisa main. Kebetulan di sini sudah saya jalankan di Android dan sudah berhasil. Oke. Jadi itu untuk tutorial untuk build aplikasi Unity menjadi game PC dan game Android. Oke, sekian untuk tutorial kali ini. Bisa mengikuti tutorial mendatang. Kita akan coba untuk mengetes game Android secara real time dari PC ke Android langsung. Oke, sekian dan terima kasih.